Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falah Glida, channelnya tempat teman-teman mencari informasi seputar lowongan pekerjaan, informasi CPNS maupun P3K, dan update berita-berita terbaru lainnya. Seperti dalam video ini, saya punya informasi lowongan pekerjaan dari PT Kereta Api Indonesia, di mana PT Kereta Api Indonesia membuka kesempatan berkarir untuk teman-teman mulai dari kualifikasi pendidikan minimal SMA ataupun SMK ataupun yang sederajat hingga teman-teman lulusan diploma 3 ataupun D3. Seperti apa informasi lebih lengkapnya terkait formasi apa aja yang tersedia serta kriteria untuk melamar di PT Kereta Api Indonesia ini, sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk teman-teman subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berarti teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa kali ini PT Kereta Api Indonesia membuka kesempatan berkarir untuk teman-teman semuanya, mulai dari lulusan SMA ataupun sederajat hingga lulusan diploma. Untuk informasi lebih lengkapnya, teman-teman silahkan simak video berikut ini, jangan di skip biar teman-teman tidak ketinggalan satu informasi pun, sehingga teman-teman jelas dan tidak mengalami kesalahan dalam masa proses pendaftaran nantinya. Silahkan teman-teman simak video berikut ini. Lelah kalah sama yang punya orang dalam? Jangan khawatir, kamu bisa tahu info loket perusahaan dan bocoran seleksi langsung dari orang dalam di sini. Ada lebih dari 40 komunitas untuk diikuti dan menambah relasi. Coba aja dulu aplikasi Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi ya. Baiklah, untuk kriteria pelamarnya yaitu yang pasti adalah warga negara Indonesia, jenis kelamin pria, sehat jasmani atau rohani, memiliki ijazah baik itu dari mulai SLTA yaitu untuk SMK, MA, SMK atau MAK dengan nilai ujian akhir nasional rata-rata minimal 7,0, nilai akhir sekolah rata-rata minimal 7,0 bagi lulusan mulai tahun 2020. Untuk D3 dengan IPK minimal 3,0 dan akreditasi jurusan atau program studi pada saat tanggal lulusan minimal B dari BAN PT. Usia pelamar per 1 Oktober 2022 adalah untuk tingkat pendidikan SLTA serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun. Untuk tingkat pendidikan D3 serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun. Memiliki tinggi badan untuk formasi operasional dan pemeliharaan baik itu SLTA dan D3 minimal 160 cm dengan berat badan ideal, sementara untuk formasi kondektur yaitu untuk SLTA dan D3 minimal 163 cm dengan berat badan yang ideal. Berkelakuan baik, tidak bertato dan tidak bertindik, tidak pernah menggunakan dan atau terlibat narkoba ataupun psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah diberlakukan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak memiliki hubungan perkawinan dengan pekerja perusahaan pada saat diterima sebagai pekerja perusahaan, bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia, lulus dalam seleksi calon pekerja baru yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Untuk ketentuan khusus pelamar, tidak sedang mengikuti dan atau mendaftar, termasuk yang sudah dinyatakan tidak lulus pada tahapan seleksi rekrutmen sedang berjalan di PT Kereta Api Indonesia. Prioritas penempatan untuk memenuhi kebutuhan pekerja di wilayah Sumatera bagian selatan yaitu di Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia, bersedia ditempatkan atau dialihkan pada formasi sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia. Penetapan formasi pekerjaan didasarkan pada hasil seleksi rekrutmen masing-masing pelamar dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan lokasi seleksi tidak menentukan penempatan calon pekerja, bersedia mengundurkan diri dari hubungan kerja dan institusi lainnya apabila telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus seleksi. Nah, untuk persyaratan lamarannya itu adalah pas foto terbaru, ijazah SLTA ataupun D3 asli atau fotokopi legalisir, transkrip nilai SLTA atau D3 atau nilai ujian nasional asli SKHUN ataupun fotokopi legalisir, kartu tanda penduduk atau surat keterangan pendudukan yang masih berlaku, akreditasi jurusan program studi D3 pada saat tanggal kelulusan. Untuk peserta dengan tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan ijazah SLTA, SMK ataupun MA ataupun SMK ataupun MAK. Untuk tingkat pendidikan D3 wajib melampirkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 400,
TOEFL PBT atau EBT 32, atau TOEIC 345 atau IELTS 4,5. Khusus formasi SLTA kondektur wajib menampilkan sertifikat bahasa Inggris yang masih berlaku dari lembaga pendidikan bahasa terakreditasi dengan skor minimal sebagai berikut: TOEFL ITP 350, TOEFL PBT IBT 20, TOEIC 260 atau IELTS 2,5. Sebagai keterangan, dokumen persyaratan lamaran poin 2 sampai dengan 8 memakai format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Pas foto terbaru menggunakan format JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 2 MB. Untuk tahapan seleksinya ada 5 tahapan yang harus teman-teman lalui, mulai dari seleksi administrasi, seleksi kesehatan awal, seleksi psikologi, seleksi wawancara, hingga yang terakhir seleksi kesehatan akhir. Rencana pengumuman bahwa pelamar yang lulus seleksi tahapan 1 ataupun seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tahap 2, yaitu seleksi kesehatan awal yang rencananya akan diumumkan pada tanggal 4 November 2022 melalui website recruitment.kai.id. Ini ada jenis formasinya, mulai dari formasi SLTA, ada sebagai operasional dan pemeliharaan sarana prasarana, yaitu untuk pria dengan pendidikan SLTA, dan jurusannya adalah SMA ataupun MA, baik IPA maupun IPS, dan bahasa untuk SMK atau MK, baik untuk teknik mesin, otomotif, ketenaga listrikan, elektro, elektronika, mekatronika, bangunan, teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, teknik mesin pesawat udara, dan teknik mesin perkawalan. Syarat dokumennya KTP, ijazah SLTA, transkrip UN ataupun UAN SLTA. Lalu juga ada untuk formasi kondektur SMA, jurusannya untuk SMA ataupun MA adalah IPA, IPS, dan bahasa, sedangkan untuk SMK ataupun MAK teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, perhotelan, dan pariwisata. Lalu syarat dokumennya ada identitas KTP, ijazah SMA, sertifikat TOEFL ITP atau TOEFL PBT IBT atau IELTS atau TOEIC untuk tingkat SMA, transkrip UN atau UAN SLTA. Sedangkan untuk yang D3 nya juga sama formasinya, yaitu untuk operasional dan pemeliharaan sarana prasarana dan juga untuk kondektur. Ini adalah jurusan yang dibutuhkan dan juga persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi dua formasi tersebut. Baiklah, untuk info lebih lengkap dan juga pendaftarannya teman-teman silahkan akses di recruitment.kai.id. Pendaftaran ini mulai tanggal 21 sampai 24 Oktober 2022. Selamat mencoba, semoga teman-teman berhasil dan semoga sukses semuanya. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi lowongan pekerjaan dari PT Kereta Api Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya berdiri teman-teman aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti teman-teman. Saya Fala Bilada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.